Oke, halo semuanya. Gimana nih kabarnya pada saat ya? Oke, kenalin aku Arsy dari Teknik Fisika ITB. Nah, sekarang aku akan bahas salah satu materi kalkulus di semester 1 ya. Di awal-awal semester 1 ini mengenai turunan seperti itu. Oke, langsung aja kita langsung ke pembahasan yang pertama mengenai turunan, yaitu tentang masalah garis singgung. Sebenarnya apa sih gitu ya? Apa sih turunan? Kenapa turunan itu ada gitu? Kenapa turunan begitu penting sehingga kita itu mahasiswa baru kalau di TPB itu kan kita harus belajar dulu turunan gitu sebelum bisa masuk ke materi-materi selanjutnya gitu. Kenapa? Karena gini, turunan itu latar belakangnya adalah untuk memecahkan ini persoalan sebenarnya dasar banget gitu, ini masalah garis singgung gitu. Kita memiliki masalah matematis untuk bagaimana caranya kita menyusun garis singgung. Kenapa? Gini, misalnya aku punya sebuah grafik fungsi, misalnya fungsi ini adalah namanya fungsi fx itu, ini fungsinya nih mirip mangkok ini, saya bebas sih fungsinya kayak gimana aja ya. Nah, kita diminta nih persoalannya gitu, kita diminta untuk menggambar ya, membentuk itu sebuah garis lurus yang dibentuk oleh dua titik yang dilalui oleh fungsi fx ini gitu. Ini misalnya aku ambil titik bebas sih di sini misalnya, nah ini aku ambil titik x, fx gitu ya. Di sini adalah titik x, nah di sini ya itu adalah fx gitu ya. Nah, kita mau bikin garis yang dibentuk oleh dua titik gitu yang dilewati oleh garis fx, berarti kita butuh satu lagi kan. Nah, misalnya aku ambil di sini misalnya. Nah, ini koordinatnya aku ambil di sini misalnya adalah x plus h gitu. Hanya sejarak ya, jarak dari x ke x plus h gitu. Oke, nah berarti koordinat y-nya adalah apa? F x plus h gitu kan. Nah, ini adalah koordinat y-nya gitu. Oke, ini sudah digambar gini. Oke, nah kita mau bikin garis tinggal di garis aja gitu kan, gampang gitu. Nah, sekarang masalahnya gimana untuk pembentukan garis singgung gitu. Kenapa? Karena garis singgung kan informasi yang diketahui itu hanya satu titik aja kan, garis singgung minimum satu titik gitu. Sedangkan untuk membuat garis ya, kita butuh minimal berapa titik? Dua kan, kita butuh dua titik untuk bisa tahu arah garisnya ya kan. Kalau misalnya ini cuma satu titik kan garisnya bisa macam-macam ya, arahnya bisa kayak gini gitu, bisa begini, bisa begini gitu kan. Nah, ini masalahnya gitu. Kalau untuk garis singgung, gimana caranya kita bisa buat suatu garis dengan arah tertentu ya kan, dengan gradien tertentu. Gradien itu kan arah, gradien garis tertentu hanya dengan informasi satu titik gitu. Nah, oke, jadi untuk membentuk garis secara umum kan kita butuh gradien ya kan, garisnya dari sini dia minus 1 sampai dengan mx min x1 gitu kan. Nah, kita butuh gradien di sini gitu, x1 y1 nya diketahui nanti gitu kan, ini adalah titik singgungnya. Kita butuh gradiennya tapi arahnya, kita butuh arahnya tapi nggak ada titik kedua gitu kan, cuma titik satu. Nah, jadi triknya di sini adalah untuk mencari suatu gradien gitu dari suatu garis yang dibentuk oleh dua titik pada kurva. Itu kan umumnya, ini bentuk umumnya itu delta y pada delta x kan. Delta y pada delta x itu, delta y nya adalah ini ya, di sini ke sini gitu, fx plus h min fx kan. Di sini fx plus h min fx, sedangkan delta x nya jarak kedua titik itu sumbu x adalah h gitu ya. Ini h. Nah, ini untuk garis yang titiknya ini terpisah ya, lumayan jauh gitu ya. Jelas itu x dan x plus h. Terus gimana kalau misalnya garis singgung gitu, lagi-lagi permasalahan kita ada garis singgung. Nah, triknya di sini adalah kita buat untuk garis singgung ya, kita tetap ambil dua titik gitu. Kita nggak bisa untuk buat garis hanya dengan satu titik gitu, kita tetap buat garis dari dua titik si x plus h dan fx plus h ini, tapi hanya kita buat mendekati 0 gitu. Jadi seolah jadi hanya tuh kita dempetin gitu, seolah-olah dua titik itu menyatu gitu. Jadi nggak menyatu sih gitu ya, hanya mendekati, tapi sangat mendekati, ini sangat mendekati 0 gitu, sehingga kita bisa asumsi bahwa menyentuh satu garis, garisnya menyentuh satu titik aja gitu, si titik x fx itu. Jadi limit h menjadi 0 fx plus h min fx gitu per h gitu. Nah, ini ya, limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h ini adalah definisi turunan gitu. Jadi ini adalah definisi turunan sesimpel ini gitu ya. Jadi turunan itu adalah by definition itu adalah gradien dari garis singgung gitu, suatu fungsi tertentu. Jadi turunan suatu, kalau ditanya turunan fx itu adalah yang ditanya apa? Gradien garis singgung fx itu di titik x, fx di titik tertentu gitu ya, ada kurva. Bayang ya, jadi ini adalah definisi turunan. Turunan itu adalah limit. Nah, karena turunan itu limit ya, kita dapat bahwa turunan itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx
fx per h gitu. Nah, fx plus h min fx plus h. Nah, karena turunan itu limit, maka nggak semua fungsi punya turunan gitu kan, kayak limit gitu, limitnya punya syarat ya agar limitnya ada gitu. Nah, ini juga sama, jadi suatu fungsi fx gitu akan punya turunan di x sama dengan c di suatu x tertentu gitu, jika gitu ya. Nah, syaratnya ini ada dua syaratnya. Yang pertama adalah fx-nya itu sendiri gitu, fungsinya itu sendiri harus kontinu di titik x sama dengan c gitu, atau kalau ditulis matematisnya f, misalnya limit x mendekati c dari f x. Nah, ini harus ada gitu kan. Nah, syaratnya apa? Iya, limit kiri sama dengan limit kanan gitu kan. Kalau limit x mendekati c dari kiri harus sama dengan limit x mendekati c dari kanan gitu ya. Limit x mendekati c dari kanan, nah, sama dengan fc gitu. Nah, kalau ini terpenuhi berarti kan fx-nya kontinu gitu. Jadi fx, lalu dengan kata lain gitu ya, fx kontinu gitu di x sama dengan c. Jadi kalau misalnya ini adalah fx ini dan ini c-nya, nah ini fx-nya begini. Nah, di titik x sama dengan c itu harus kontinu gitu ya, harus lurus gitu, nggak boleh ada yang bolong. Itu syarat pertama. Nah, belum cukup tapi ya, jika ini terpenuhi maka ada syarat juga harus dipenuhi, yaitu karena turunan kan limitnya, maka turunannya juga harus ada gitu. Jadi limit h mendekati 0 dari kiri ya, ini kita sebut turunan kiri gitu. Dari ini fx plus h min fx per h. Oke, nah ini harus sama dengan limit h mendekati 0 dari kanan dari fx plus h min fx per h gitu. Nah, kalau dengan dua ini terpenuhi gitu, dengan demikian kita bisa dengan kesimpulan bahwa fx itu punya turunan gitu, atau fx itu terdiferensialkan gitu. Nah, jadi syarat yang kedua adalah turunan kiri sama dengan turunan kanan gitu. Turunan kiri sama dengan turunan kanan gitu. Turunan kanan. Nah, emang ada gitu ya, jadi kalian teman-teman ada yang bertanya gitu, emang ada fungsi yang kontinu tapi nggak punya turunan gitu? Ada ya, contohnya ini ada yang tahu nih fungsi apa nih, grafik siapa? Nah, gitu ya. Jadi dia lancip gitu ya, di sini nih, di 0,0 gitu. Nah, ini adalah grafik fungsi mutlak x. Nah, grafik mutlak x itu di 0,0 dia kontinu ya, dia di 0,0 dia nggak bolong, di sini ada nilainya ya, 9,0 gitu. Tapi kalau dimasukin ke sini ya, turunan kirinya itu nggak akan sama dengan turunan kanan gitu. Coba teman-teman masukin, maka yang kirinya akan bernilai -1, yang kanannya akan bernilai 1. Jadi nggak terpenuhi ini hubungan yang kedua ini. Jadi mutlak x walaupun kontinu ya, nggak punya turunan gitu. Jadi hati-hati ya kalau fungsinya kontinu, belum tentu dia punya turunan. Nah, kemudian ini aturan pencarian turunan. Nah, jadi sebenarnya kan kita udah dapat ya definisi turunan itu apa tadi, yang limit itu limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h gitu. Nah, tapi untuk realitanya kalau kita mengerjakan menyelesaikan suatu permasalahan kan, kalau nyari limitnya seperti itu lama ya, tedious kalau kata buku-buku itu ya, melelahkan gitu. Nah, sehingga matematikawan menemukan pola gitu, bagaimana cara mencari turunan secara langsung itu lebih straightforward itu caranya. Cara yang pertama, kita dapat ya nih, pola yang ditemukan adalah aturan pangkat gitu ya. Aturan pangkat. Jadi aturan pangkat itu adalah kan misalnya y-nya fungsinya fx-nya itu ya, y sama dengan fx sama dengan fungsi dengan bentuk kayak gini nih, ax maka n, maka y aksennya turunannya adalah n ax maka n min 1 gitu. Jadi n nya turun dikali dengan ax. Nah, x nya itu pangkat, n nya min 1 gitu. Jadi pangkatnya turun dan di atas mesti kurang 1 gitu. Ini aturan pangkat. Bisa langsung disebut di sini untuk dapat berapa turunannya kalau fungsinya bentuk seperti ini. Yang kedua adalah aturan kali. Aturan kali itu adalah jika y-nya ya itu adalah suatu perkalian dua fungsi yang berbeda gitu. Jadi fungsinya adalah u dan fungsi v gitu ya. Nah, turunannya adalah u aksen v tambah u v aksen. Jadi turunan pertama dikali fungsi yang kedua tambah fungsi pertama dikali turunan fungsi yang kedua gitu. Ini akan membantu banget saat mengerjakan soal gitu. Nah, yang ketiga adalah aturan bagi gitu ya. Ini aturan 3 aturan terpenting ya, yang sangat membantu banget ya di saat penyelesaian permasalahan soal gitu ya. Yang ketiga adalah aturan bagi. Nah, ini adalah sama sih kayak kali tadi ya, jadi cuman bedanya adalah sekarang dibagi gitu ya. Ya, ini berupa pembagian dua fungsi gitu. Jadi aksennya sama dengan ya, saya mirip sama yang perkalian bentuknya, tapi ini min u aksen v min u v aksen gitu per, nah yang bawahnya di kuadratkan gitu. Teman-teman bisa pakai langsung
untuk mencari turunan suatu fungsi gitu ya dengan aturan pencarian turunan ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan sini ada latihan ya. Oke, latihan pertama tentukan kesamaan garis singgung dari ini fx sama dengan 4x min x kuadrat di 2,4 gitu. Nah, kan diminta persamaan garis ya kan, persamaan garis singgung. Untuk persamaan garis kan kita butuh ini ya, y min y1 sama dengan m x min x1 gitu kan. Nah, m-nya itu belum diketahui gitu, sedangkan y1-nya itu 4, x1-nya itu 2 gitu kan, belum diketahui gitu. Y1-nya 4, x1-nya 2, tapi m-nya belum diketahui gitu. Nah, cara kita mencari m itu adalah gradien garis singgung ini, gradien garis singgung itu sama dengan turunan ya kan, tadi by definition gitu. Karena ada gradien garis singgung, bisa cari yang kita mendekati 0 dari fx plus h, fx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h gitu ya, jadi 4x plus h min kan x plus h kuadrat gitu kan. Nah di sini min fx ini 4x, nah di sini min x kuadrat ya kan, ada min di depan berarti jadi plus x kuadrat. Oke, nah ini per h gitu, per h sama dengan, oke kita jagarin limit h mendekati 0 dari 4x plus 4h min x kuadrat min 2hx gitu ya, min h kuadrat, oke, min 4x plus x kuadrat, ini per h gitu ya, belum bisa syaratnya. Oke, per x syarat apa lagi nih, dan x kuadrat tambah x kuadrat syarat gitu ya, udah ya. Oke, kita dapat sisanya adalah limit h mendekati 0 dari 4h min 2hx. Nah 2hx min h kuadrat per h gitu kan. Nah ini h-nya kan bisa syarat ya, karena h-nya mendekati 0 itu bukan 0, secara 0 per 0 kan nggak bisa ya syarat, h-nya mendekati 0 bisa syarat ya, syarat sepakat jadi 1. Dapat limit mendekati 0 apa nih, min 2 4 min 2x gitu ya. Nah x-nya ya titik kan kita tahu nih, jadi 2,4 gitu ya, di x ini 2 gitu ya, min 2 kali 2 ini, oke, min h gitu kan, sama dengan apa, ini kan 4 min 4 ya, 0 gitu. Jadi kita dapat limit h mendekati 0 dari min h sama dengan limit h mendekati 0 dari min h sama dengan 0 gitu. Kita dapat gradien garis singgungnya adalah 0 gitu. Ya, mau nyari persamaan garisnya cemplungin aja situ, iya min y satunya 4 nih di sini garis awal, nah ini 0 gitu, x min 2 gitu. Nah ini kan 0 nih, kita dapat y nya sama dengan 4. Nah ini dia jawabannya itu ya. Jadi persamaan garis singgung dari kurva fx 4x min x kuadrat di 2,4 adalah y sama dengan 4. Gampang ya. Oke, yang kedua adalah ini, misalkan fx sama dengan x mutlak x, kita cari turunan fx nya di titik x sama dengan 0 gitu ya. Cara gimana? Mungkin kalau sekilas itu mutlak itu gimana caranya gitu kan, ini kan mutlak gitu, turunan di aturan misalnya itu kan nggak ada gitu. Nah berarti kita harus pakai dari definisi gitu. Dari definisi turunan itu apa, turunan itu definisinya adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h gitu ya, fx plus h min fx per h gitu kan. Ini adalah fx gitu ya, dan fxn x gitu ya, fxn x sama dengan itu gitu ya. Nah limit h mendekati 0 fx plus h itu kan x plus h mutlak x plus h gitu ya, h gitu dikurangi dengan x mutlak x kan. Oke, ini per h gitu ya. Nah berarti kita dapat ini kan x nya diketahui ya, kita dapat fxn x nya ini, dan yang ditanya adalah x nya sama dengan 0 gitu, di x sama dengan 0 gitu. Berarti kita dapat fxn 0 nya itu sama dengan limit h mendekati 0 dari ini 0 nih, 0 berarti h mutlak h gitu kan, x 0 min 0 gitu, 0. Jadi berarti per h dapat ini, hanya lagi kita coret karena mendekati 0 sehingga kita dapat fxn 0 nya sama dengan limit mendekati 0 dari mutlak h gitu kan. Berapa? 0 gitu kan. Kalau secara grafiknya tadi kita bisa bahas ya, kalau grafik mutlak x gitu, grafik mutlaknya seperti ini. Nah ketika mendekati 0 baik dari kiri maupun dari kanan gitu, ini akan mendekati 0 gitu ya, mendekati 0 dari kiri juga begitu, dari kanan juga gitu ya, itu sama dengan 0. Oke, fxn 0 nya sama dengan 0. Oke, yang terakhir ini itu kan gx1 jadi itu gx sama dengan x kuadrat fx dengan f1 sekian f1 sekian. Oke, kelihatannya panjang dari yang sebelumnya, ini gampang. Dan gini kan diketahui gx ya sama dengan x kuadrat fx. Nah ini kan kalian bubuh fungsi ya kan, uv tadi bukan v. Kalau kita ambil u nya sama dengan x kuadrat, maka v nya sama dengan fx kan, ibu aksennya sama dengan 2x kan.
f aksennya v aksennya sama f aksen x. Nah kita punya bentuk ini nih uv gitu ya, bentuk u kali v gitu. Turunannya adalah g aksen x itu sama dengan uv u aksen v tambah u aksen gitu kan, ya dengan berapa, u aksennya kan 2x, v nya x tambah u x kuadrat, aksennya adalah f aksen x gitu. Nah yang ditanya adalah g aksen di x sama dengan 1, ya g aksen dengan 1, x nya 1 kan, 2 dikali 1 f 1 gitu, f 1 berapa, 3 gitu ya, tambah di 1 kuadrat dikali f aksen 1, 3. Oke, kita dapat 6 tambah 3 itu sama dengan 9. Kita dapat g aksen satunya itu sama dengan 9. Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang turunan ya kan. Nah sekarang kita akan membahas tentang ini nih, materi satu lagi tentang persamaan diferensial. Itu kan ada yang baru lihat tuh, baru dengar gitu, apaan tuh persamaan diferensial gitu. Kan nggak terlalu susah kok, karena kita kan udah bahas juga tentang turunan, basicnya sama. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah apa itu persamaan diferensial gitu ya. Sebenarnya udah terjawab sih dari namanya. Nama itu persamaan diferensial, sehingga persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung diferensial atau turunan. Kayak contoh misalnya aku punya bentuk kayak gini. Misalnya aku punya suatu persamaan dengan bentuk y double aksen min 4y aksen misalnya plus 4y gitu, ada 0. Atau misalnya aku punya y double aksen min 5y aksen plus 6y itu ya sama dengan 0. Nah dua ini ya disebut dengan persamaan diferensial gitu. Jadi persamaan yang mengandung turunan gitu ya. Jadi dari di satu persamaan itu ada suatu fungsi y dan turunannya gitu ya. Sini ada turunan pertamanya, ada turunan keduanya gitu ya. Persamaan diferensial. Bedanya apa? Bedanya kalau sama persamaan linear yang biasa misalnya nih ya, misalnya kita punya x kuadrat min 4x plus 4 gitu ya misalnya. Nah ini kan kita mencari apa? Kita mencari nilai kan, mencari nilai x-nya. Nah x-nya bisa 2 gitu kan, x-nya bisa sama dengan min 2 gitu. Nah sedangkan bedanya adalah untuk persamaan diferensial yang kita cari apa? Fungsi ya. Yang kita cari merupakan fungsi si y-nya ini gitu, fungsi y-nya. Nah fungsinya bisa apa aja gitu ya, dia bisa fungsi x-nya misalnya dalam t gitu ya, dalam t. Nah kalau ini fungsi y misalnya y-nya itu dalam t gitu misalnya, ada bisa itu fungsi bisa apa aja. Yang jelas prinsipnya adalah kita mencari fungsi gitu, jadi solusinya nanti bukan nilai tapi berupa fungsi. Menarik ya. Oke lanjut. Nah tadi kita udah lihat beberapa contoh persamaan diferensial itu kayak gimana. Nah di sini aku mau generalisasi gitu, bentuk umum persamaan diferensial yang akan aku bahas di bagian ini gitu ya. Nah bentuk umumnya gini, aku tulis dulu ya. Bentuk umumnya adalah fungsi a terhadap t y double aksen ditambah b dalam t gitu ya, dikalikan y aksen tambah c dalam t dikalikan y sama dengan ft, cf dalam t. Kelihatannya aja kok rumit gitu ya, kelihatannya aja. Nah ini itu adalah persamaan bentuk umum persamaan diferensial. Dan persamaan diferensial yang bentuknya nih kayak gini, ini disebut dengan persamaan diferensial linear orde 2 gitu. Orde 2 karena turunan tertingginya turunan kedua ya. Turunan kedua orde itu turunan tertingginya. Sedangkan linear karena si turunannya ini ya, baik yang turunan kedua turunan pertama itu pangkatnya pangkat 1 gitu ya. Jadi y aksen pangkat 1 gitu kan, y aksen pangkat 1, bukan misalnya y double aksen pangkat 2 gitu, atau misalnya y dikali y aksen gitu. Nah ini bukan persamaan diferensial yang linear gitu. Nah yang kita bahas sekarang adalah persamaan diferensial yang linear terlebih dahulu. Oke. Nah lebih spesifik lagi ya sebenarnya yang mau aku bahas dulu. Sebenarnya persamaan diferensial itu dalam ya. Nah yang akan aku bahas lagi, aku persempit lagi, adalah persamaan diferensial dengan koefisiennya konstanta gitu. Ini kan masih fungsi t ya, koefisiennya itu fungsi gitu. Nah sekarang yang aku bahas adalah dengan constant coefficient. Bentuknya kayak gini, y double aksen tambah b konstanta y aksen tambah c y sama dengan, nah ft nya ini kita ambil sama dengan 0 gitu. Nah persamaan diferensial yang kayak gini ya, ini namanya persamaan diferensial homogen. Kenapa? Karena ft nya itu 0 gitu ya, itu dengan constant coefficient gitu. Nah jadi prinsipnya sama ya gitu ya. Ini yang fokus kita hari ini adalah ini, dan yang kita cari prinsipnya adalah kita mencari y gitu, kita mencari fungsi ya. Fungsi bisa apa aja, bisa fungsi misalnya aku ganti y nya itu dalam x gitu ya, bx aksen tambah cx itu sama dengan 0 gitu misalnya, dan x nya ini fungsi dalam t gitu ya. Nah itu bisa aja, itu yang jelas adalah yang kita cari fungsi ini gitu. Oke, bayang ya. Nah tadi kita punya bentuk umum ya, aku pakai x di sini ya fungsinya ya. Kita
nya bentuk umum X double aksen tambah B X aksen tambah C X sama dengan 0 gitu ya. Dan X nya ini aku ambil fungsi dalam T gitu ya, dalam T. Oke, gimana cara penyelesaiannya gitu kan, ada yang feeling ya? Nah, jadi fungsi apa ini kan, X fungsi yang kalau dijumlahkan dengan turunan-turunannya ini bisa jadi 0 gitu. Nah ini kalau di buku-buku ya, ini emang disebutin sih kalau kita emang harus nebak gitu ya, kita nebak fungsi apa ya yang kira-kira memenuhi kriteria tersebut gitu. Nah jadi yang kita tebak ya, tebakan kita adalah X nya itu fungsi eksponensial pangkat R T gitu kan. X nya dalam T dan ini ada R nih, R nya di sini tergantung nilainya, tergantung persamaan diferensialnya gitu. Nah kenapa kita ambil eksponensial, karena turunan dari eksponensial kan dia sendiri gitu ya, jadi ketika dioperasikan linear, dijumlahkan, dikurangkan gitu, ada peluang gitu, ada peluang akan menjadi 0 gitu, akan peluang penjumlahannya itu akan menjadi 0 atau pengurangan akan jadi 0. Oke, berarti kita dapat X aksennya dengan R pangkat RT gitu ya, peraturan ini ya pangkat ya tadi. Oke, terus X double aksennya R kuadrat pangkat RT gitu. Terus kita masukin ke sini persamaan diferensial yang kita cari solusinya gitu. Yang mau kita cari itu R nya gitu. Nah X itu kita tebak bentuknya ini dan kita cari R nya. Oke, A dikali ini kan R kuadrat pangkat RT ya, tambah B dikali R pangkat RT tambah C dikali pangkat RT gitu kan, sama dengan 0 gitu. Nah pangkat RT nya bisa aku keluarin dari AR kuadrat plus BR plus C ya kan. Nah kita tahu bahwa pangkat RT ini kan nggak mungkin 0 ya, T nya sekecil apapun bisa T nya 0 itu pangkat 0 kan 1 kan ya, jadi yang mungkin 0 adalah ini AR kuadrat plus BR plus C. Sehingga kita dapat solusi gitu untuk dapat R nya adalah AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0 gitu. Nah ini ya, persamaan ini persamaan yang penting banget karena dia mengatur solusinya gitu kan. Kita bisa dapat R dari persamaan ini, sehingga kita beri nama dia namanya persamaan karakteristik gitu ya, atau karakteristik equation. Nah kita mencari R ya, ini karena ada persamaan kuadrat biasa, berarti kita dapat solusinya X2 sama dengan apa, X2 pakai ABC kan, itu min B plus minus akar ininya B kuadrat min 4AC gitu ya, nah per 2A. Nah dari sini kita punya 3 kemungkinan ya, kita punya 3 kemungkinan. Yang pertama adalah B kuadrat min 4AC nya ya, B kuadrat min 4AC nya itu lebih besar dari 0, atau B kuadrat min 4AC nya sama dengan 0. Yang kemungkinan ketiga, B kuadrat min 4AC nya kurang dari 0 gitu. Nah ketiga kemungkinan ini akan membentuk bagaimana nanti solusi umum dari X nya gitu ya. Jadi akan ada 3 solusi untuk persamaan diferensial order 2 homogen seperti ini gitu. Oke, kita lihat contohnya. Oke, yang pertama adalah keadaan untuk ini two distinct real roots, atau R12 nya tadi ada 2 nilai yang beda gitu. Itu tercapai ketika apa? Ketika B kuadrat 4AC nya lebih besar dari 0 gitu kan. Karena kalau misalkan R1 R2 nya kita dapat min B plus minus akar B kuadrat 4AC kan, per 2A gitu. Nah ketika B kuadrat 4AC nya lebih besar dari 0, maka ini kan real nih ya kan? Jadi min B plus dia, min B min dia gitu. Jadi kita punya R1 dan R2 gitu. Nah solusinya gimana? Tadi kan kita tebak ya, kita tebak bahwa X nya itu sama dengan pangkat RT gitu, sedangkan R nya ada 2 nih. Nah solusinya adalah X ya, solusi jika R1 dan R2 nya ini 2 dan unik itu adalah C1 pangkat R1T tambah C2 pangkat R2T gitu ya. Ini adalah solusi umumnya tuh. Oke, contohnya nih sekalian latihan. Oke, kita dapat Y, kita dapat soal ini, kita suruh cari solusi umum dari Y double aksen 3Y aksen tambah 2Y gitu ya. Oke, ini kita langsung dapat sih persamaan karakteristiknya. Tapi nggak apa-apa, kita tebak dulu ya, kita dari awal Y sama dengan, kita tebak nih apa ya, pangkat RT mungkin gitu ya. Kita dapat Y aksennya adalah R pangkat RT, Y double aksennya R kuadrat pangkat RT gitu. Kita masukin ke sini, dapat R kuadrat pangkat RT gitu min 3R pangkat RT tambah 2 pangkat RT sampai dengan 0 gitu ya. Nanti pangkat RT kita keluarin R kuadrat min 3R plus 2 gitu sama dengan 0 gitu. Nah kita dapat persamaan karakteristiknya ini kan gitu. Nah lain kali selanjutnya gitu ya, kita bisa langsung aja nih, jadi koefisiennya itu akan menjadi pembentuk persamaan karakteristiknya. Ini 1 R kuadrat itu 3R tambah 2 gitu ya. Oke, kita dapat R kuadrat min 3R plus 2 sama dengan 0. Kita dapat R min 2 R min 1 kan. Nah nanti R 1 sama dengan 2, R2 nya sama dengan 1 gitu. Nah solusinya berarti adalah dapat fungsi Y nya sama dengan C1 pangkat R1T 2T gitu, berarti kan R1 nya 2 ditambah C2 pangkat R2T, R2 nya 1 gitu, 1T gitu, R2T 1T kita dapat. Oke, bayang ya. Nah yang selanjutnya adalah repeated roots. Itu terjadi ketika
tadi ya, B kuadrat min 4AC nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau begitu kan R12 nya dapetnya gini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC kan per 2A gitu ya. Sedangkan ini tuh 0 gitu ya. Sedangkan ini 0 gitu. Sehingga nggak ada lagi plus minus di sini. Ya, nilainya sama-sama min B per 2A gitu. Jadi R1-nya sama dengan R2 itu sama dengan R gitu ya. Nah, untuk keadaan kayak gini, maka solusinya ya, solusinya adalah X. Tadi kan kita dalam fungsi X ya, X dalam T di sini. Nah, X itu adalah sama sebenarnya sama yang tadi sebelumnya, yaitu E pangkat R1T itu tambah C2 E pangkat R2T gitu. Nah, tapi bedanya di sini kan R1 sama R2 udah sama ya. Nah, kita membedakan dengan dikali T gitu ya. Jangan lupa di sini untuk dikali dengan T gitu. Fungsi si X-nya dalam apa gitu. Misalnya Y dalam X, nanti ya dikalikan dengan X gitu ya. Dikalikan X gitu. Oke, contohnya gini. Oke, kita dapat ini. Oke, kita bisa langsung ya dapetin dari koefisiennya, berarti dapat persamaan karakteristiknya R kuadrat min 4R plus 4 sama dengan 0 gitu kan. Nah, dari sini R min 2, R min 2 gitu kan. Ya nggak? Dapat R1 nya sama dengan 2, R2 nya sama dengan 2 gitu. Tadi kita tebak bahwa solusi Y nya sama dengan E pangkat RT gitu ya. Nah, R nya, R1 R2 nya sama. Di mana solusinya? Nah, solusinya adalah untuk yang real repeated roots itu adalah Y ya, Y sama dengan C1 E pangkat R1T 2T tambah C2 kali E pangkat R2T 2T juga. Nah, kita kali dengan T gitu ya untuk membedakan. Oke, kita dapat solusinya ini. Nah, yang terakhir adalah ketika situasinya B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, ini yang paling menantang gitu, karena R1 2 nya sama dengan min B plus minus. Nah, B kuadrat min 4AC nya ini negatif gitu ya, jadi akar negatif. Atau kalau akar negatif maka akan jadi bilangan kompleks ya. Akar negatif akan jadi bilangan kompleks gitu, sehingga nanti ya ini kalau dihitung sesuai sama nilai-nilai B per 2A nya, maka bentuk umumnya, bentuk umum R1 2 nya nanti kita bentuk dalam P ya, plus minus Q kali dengan I gitu ya. Dengan I di sini adalah akar min 1 gitu ya. Akar min 1. Jadi dalam bentuk kompleks gitu. Akar persamaan karakteristiknya dalam bentuk kompleks. Nah, P ini adalah bagian realnya, Q ini koefisien si I ini. Oke, nah solusinya adalah kalau akarnya kita dapat kayak gini, solusinya adalah X sama dengan, nah, E pangkat P T, tadi kan X dalam T ya, ini kita XT ini yang fungsi yang kita cari. Nah, XPT artinya E pangkat bagian realnya kalian T dikali ya dalam kurung C1 dikali dengan sin bagi koefisien I nya QT ditambah C2 cos QT gitu ya, cos QT gitu. Nah, ini adalah solusi umumnya. Contohnya gini ya, kita dapat dari sini langsung persamaan karakteristiknya R kuadrat min 6R plus 10 oke sama 0 gini. Nah, ini R12 nya kita hitung min B nya berarti 6 kan ya, min B plus minus akar B kuadrat 4AC 40 gitu ya per 2. Nah, kita dapat 6 plus minus ini apa nih, min 4 ya, akar min 4 sin plus 3 4 dikali min 1 gitu per 2. Kita dapat 6 plus minus 2 kali akar min 1 2i kan per 2, sehingga kita dapat bentuknya adalah 3 plus i gitu. Ingat ya tadi kalau misalnya R1,2 nya bentuknya adalah P plus QI, berarti kan P nya 3, Q nya 1 gitu kan. Nah, solusinya adalah Y sama dengan E pangkat realnya yaitu PT ini dikali dengan C1 sin Q nya itu 1 T, oke, sin T tambah C2 cos Q nya gitu ya, Q nya juga 1 T. Oke, ini jadi ya. Oke, sekian materi untuk hari ini. Jadi semoga bisa dipahami gitu ya. Sebenarnya nggak susah sih ya, asal butuh banyak latihan aja, apalagi untuk yang persamaan diferensial gitu, itu bentuk sense-nya. Jadi ngejainnya juga nggak perlu mikir-mikir kayak gimana gitu ya, gitu. Jadi kita udah mulai biasa gitu, ada terbentuk sense untuk ngejain soalnya lagi, ini butuh banyak latihan. Oke, sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.